Ibu mertua jahat mendorongku dari atas tangga hingga koma demi menguasai semua harta dan rumah mewahku. Tapi semenit kemudian ku buat ia kelabakan melihat. Halo Besti. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Komen dari mana asal kalian. Teh itu selalu kuseduh pukul 6 pagi. Bukan karena aku suka teh di pagi hari, tapi karena Bu Nani suka. Dan sudah 3 tahun aku belajar bahwa lebih mudah menyeduh teh daripada mendengar komentarnya tentang menantu yang tidak tahu diri. Rumah ini besar. Terlalu besar untuk 2 orang yang tidak saling menyukai dan 1 suami yang terlalu sering pergi. Lantainya marmer putih yang selalu dingin di bawah telapak kaki. Lampu-lampunya mewah bergantungan seperti mahkota kristal yang tidak pernah benar-benar menerangi sudut manaun dengan hangat. Rumah ini milikku. Atas nama sertifikat, atas nama hukum, atas nama kerja kerasku selama bertahun-tahun sebelum menikah dengan Hendy. Tapi setiap pagi ketika Bu Nani melangkah keluar kamarnya dengan wajah yang sudah tersusun rapi untuk tidak menyukainya, aku merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Hendy turun dengan koper kecil di tangan kanannya. Kemeja rapi, rambut tersisir, senyum yang tulus. Ia memang selalu tulus. Hendy. Hanya saja ketulusannya tidak pernah cukup untuk melihat apa yang terjadi ketika ia tidak ada. Aku berangkat. Win. Ia mencium keningku hari. Kalau ada apa-apa, kabari. Aku mengangguk. Aku tersenyum. Aku melambaikan tangan sampai mobilnya menghilang di ujung pagar. Pintu belum sempat kutup rapat ketika suara itu sudah datang dari tangga. Tehnya mana? Sudah dingin lagi. Bu Nani berdiri di anak tangga ketiga dari bawah mengenakan daster sutra bermotif bunga yang harganya lebih mahal dari kebanyakan gaun perempuan biasa. Ia tidak melihat ke arahku. Ia melihat ke arah ruang makan seperti seorang inspektur yang memeriksa markas bawahan. Baru saya seduh. Bu, masih panas. Kemarin terlalu pahit. Baik, Bu. Hari ini saya kurangi. Aku masuk ke dapur. Aku letakkan cangkir di atas meja. Aku tarik napas perlahan seperti yang selalu kulakukan. 1, 2. Tingan untuk bicara itu mereda sendiri. 3 tahun dan aku masih harus menghitung napas. Malam itu aku menelepon Dila. Adikku itu mendengarkan tanpa memotong. Itulah yang paling kuka dari Dila. Ia tidak terburu-buru menyimpulkan. Tidak langsung memberi solusi. Ia hanya ada di seberang telepon bernapas bersamaku. Kak Win, katanya akhirnya. Sudah berapa lama Kak Win cerita hal yang sama ke aku? Aku diam, tahun jawabku. Dan kamu masih belum yakin bahwa itu nyata? Bukan tidak yakin. Aku sangat yakin, yang membuatku lelah justru karena tidak ada yang melihatnya selain aku. Bu Nani terlalu pandai. Di depan Hendy ia lembut. Perhatian seorang ibu yang hanya ingin yang terbaik untuk anaknya. Hanya saat Hendy pergi, topeng itu sedikit bergeser. Aku mau datang, kata Dila tiba-tiba. Untuk apa? Melihat sendiri. Ia bicara pelan, tapi ada sesuatu yang teguh di balik kepelannya. Kakak dan aku mirip, kan? Rambut sama, tinggi sama, potongan wajah sama. Ibu mertua kakak itu tidak pernah betul-betul memperhatikan kakak sebagai manusia. Ia hanya melihat menantu. Aku yakin ia tidak akan curiga. Aku ingin menolak. Aku sudah menyusun kalimat penolakannya di dalam kepala. Tapi kalimat itu tidak pernah keluar karena di dalam dadaku ada sesuatu yang kelelahan. Dan kelelahan itu lebih keras suaranya dari akal sehatku malam itu. Dila tiba siang keesokan harinya. Saat Bu Nani tidur siang, kami bertukar di kamarku dengan pintu terkunci. Aku membantunya memakai gaunku, memasangkan cincin pernikahanku di jarinya, mengikat rambutnya dengan cara yang sama seperti caraku. Kami berdiri berhadapan di depan cermin panjang. 2 wajah yang sama, satu milikku yang asli, satu milikku yang dipinjam. Kamu yakin? Tanyaku. Dila melihat bayangannya sendiri di cermin, bukan dengan takut, tapi dengan rasa ingin tahu yang selalu menjadi ciri khasnya sejak kecil. Hanya beberapa hari, Kak, katanya. Cukup untuk kakak istirahat di tempat aku. Cukup untuk aku lihat sendiri orang yang sudah 3 tahun membuat kakak menghitung napas. Aku memeluknya lebih lama dari yang aku rencanakan. Di luar jendela, langit sore mulai menggelap.
Angin menggerakkan gorden tipis hingga bayangan keduanya di cermin bergoyang sebentar. Seperti dua nyala lilin yang terlalu dekat. Siap padam oleh embusan yang bahkan tidak terasa. Aku tidak tahu waktu itu bahwa pelukan itu adalah pelukan terakhir sebelum semuanya berubah. Pagi pertama Dila sebagai Wina dimulai dengan kesalahan kecil yang hampir fatal. Ia lupa menyeduh teh bukan karena malas, tapi karena Dila adalah perempuan yang terbiasa bangun pagi untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Ia baru ingat ketika suara langkah Bu Nani sudah terdengar di anak tangga keempat dan ia harus berlari kecil ke dapur dengan jantung berdegup lebih keras dari seharusnya. Teh itu tersaji 2 menit terlambat. Bu Nani duduk di kursi ujung meja makan. Kursi yang tidak pernah diduduki siapapun selain dirinya. Seolah ada tanda tak kasat mata yang melarang orang lain mendekat. Ia menatap cangkir itu sebentar. Lalu menatap Dila dengan cara yang tidak bisa disebut tatapan biasa. Ada sesuatu di baliknya. Semacam pengukuran. Telat. Katanya. Hanya satu kata. Maaf, Bu. Tadi ada yang harus dibereskan dulu di kamar. Bu Nani tidak menjawab. Ia menyeruput tehnya perlahan dan Dila baru menghela napas ketika wajah perempuan itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Berarti rasanya cukup. Berarti hari ini belum dimulai dengan bencana. Tapi hari itu baru pukul 30. Bencana datang bertahap seperti air yang merembes dari retakan dinding. Perlahan tidak terasa sampai tiba-tiba lantai sudah basah. Pukul 9. Bu Ani memanggil Dila ke ruang tengah. Ia duduk dengan punggung tegak. Kedua tangannya terlipat rapi di atas pangkuan seperti seseorang yang sedang bersiap memimpin rapat. Wina, katanya melafalkan nama itu dengan cara yang terasa seperti pengingat tentang siapa yang berkuasa di ruangan ini. Ibu mau minta tolong sesuatu. Dila menunggu. Buku tabungan kamu simpan sama ibu saja. Ibu lebih rapi menyimpan dokumen-dokumen penting. Kamu sering lupa naruh barang kan? Dila merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya. Bukan takut, tapi sesuatu yang lebih tajam dari takut. Sebuah pengertian. Malam-malam Wina mencurahkan isi hatinya di telepon tiba-tiba terasa sangat nyata. Sangat berat. Jauh lebih berat dari sekadar cerita. Tidak perlu, Bu. Kata Dila dengan suara yang dijaganya agar tetap datar. Saya bisa simpan sendiri. Sedetik, 2 detik. Bu Nani tersenyum. Tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Ya sudah, tidak apa-apa. Dila tahu kalimat itu bukan tanda menyerah. Itu tanda bahwa Bu Nani sedang menyimpan sesuatu untuk digunakan di waktu yang lebih tepat. Siang itu, Dila berdiri di balik dinding lorong dapur. Tidak sengaja, ia hendak mengambil air minum. Tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara Bu Nani yang lebih rendah dari biasanya. Lebih hati-hati seperti suara seseorang yang sedang bicara di dalam gua agar suaranya tidak memantul keluar. Bu Nani sedang berbicara dengan Parti, pembantu rumah yang sudah bekerja di sana sejak sebelum Wina menikah dengan Hendy. Kalau sudah waktunya, kata Bu Ani, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Dokumen di laci meja rias kamarnya. Buku tabungannya ada di dalam tas hitam di lemari bawah. Ingat-ingat, Parti mengangguk, tidak bertanya. Tidak berkedip terlalu lama. Seperti seseorang yang sudah mendengar instruksi serupa berkali-kali dan sudah hafal di luar kepala. Dila tidak bergerak. Ia menahan napas sampai keduanya berpisah ke arah masing-masing. Di sudut berlawanan di dekat lemari piring, Zaki berdiri dengan punggung membelakangi mereka, berpura-pura sibuk mengelaprak, tapi tangannya berhenti bergerak sejak tadi. Dan tanpa suara, tanpa mengubah posisi tubuhnya, jari-jarinya perlahan meraih telepon di saku celananya. Dila tidak melihat itu, tapi Zaki melihat segalanya. Sore hari, suasana rumah menjadi lebih sunyi dari biasanya. Bu Nani masuk ke kamarnya setelah makan siang dan Dila duduk di sofa ruang tengah dengan lutut yang ia peluk sendiri. Posisi yang tidak pernah ia lakukan sejak kecil kecuali ketika merasa ada sesuatu yang tidak ia mengerti cara menghadapinya. Ia mengerti sekarang mengapa Wina selalu menghitung napas. Bukan karena Bu Ani sering berteriak, bukan karena ia kasar secara terang-terangan, tapi karena cara Bu Nani menekan adalah cara yang tidak meninggalkan bekas yang bisa ditunjukkan kepada siapapun. Tidak ada lebam, tidak ada luka fisik,
Hanya rasa sesak yang terus tumbuh di dalam dada hari demi hari seperti akar yang menembus lantai dari bawah tanah. Menjelang maghrib, Dila berdiri di ujung bawah tangga. Ia menatap ke atas. 23 anak tangga, railing marmer hitam yang mengkilat, lampu gantung di atas yang cahayanya keemasan. Ia akan naik ke kamar, menelepon Wina, menceritakan semuanya. Langkahnya baru sampai di anak tangga keempat ketika ia mendengar langkah lain di belakangnya. Berat, teratur, tidak terburu-buru. Dila tidak menoleh. Ia terus melangkah. Langkah di belakangnya terus mengikuti dan jarak antara keduanya tidak bertambah jauh, tidak juga semakin dekat. Hanya mengikuti seperti bayangan yang tahu kemana tujuannya dan sudah sangat sabar menunggu saat yang tepat untuk menangkap. Dorongan itu tidak keras. Justru itulah yang paling mengerikan. Buani tidak mendorong dengan amarah, tidak dengan gerakan yang dramatis atau tangan yang gemetar karena emosi. Ia mendorong dengan tenang dengan dua telapak tangan yang ditekankan perlahan ke punggung Dila, seperti seseorang yang sedang membantu mendorong pintu yang macet. Terkendali dingin. Dila tidak sempat berpegangan, tubuhnya jatuh ke depan, memutar setengah lingkaran di udara karena naluri mencoba memperlambat. Tapi tangga marmer itu tidak memberi ruang untuk negosiasi. Sudutnya keras, ujungnya tajam, dan gravitasi tidak mengenal nama siapapun yang sedang jatuh. Suara benturannya bergema di seluruh ruangan. Bu Nani berdiri di anak tangga paling atas, tidak bergerak. Menatap tubuh yang tergeletak di lantai bawah dengan tatapan yang tidak bisa disebut puas, lebih tepat disebut lega. Seperti seseorang yang baru saja menunaikan sesuatu yang sudah lama tertunda. Selamat tinggal menantu sayang, bisiknya suaranya tidak bergetar. Matilah kau. Lalu ia berbalik dan berjalan masuk ke kamarnya dengan langkah yang sama beratnya. Sama teraturnya seperti ketika ia menuruni tangga tadi. Parti yang mendengar suara benturan itu berlari dari dapur dan berhenti di ambang pintu ruang tengah ketika melihat Dila tergeletak tak bergerak di lantai marmer putih. Ada darah tipis di sisi kepalanya. Parti memalingkan muka sebentar. Lalu ia mengambil telepon dan menghubungi nomor yang sudah lama disimpan Bu Nani untuknya. Dokter yang tidak banyak bertanya. Zaki tidak ikut berlari. Ia berdiri di balik dinding dapur dengan telepon di tangannya, merekam detik-detik terakhir sebelum Bu Nani masuk kamar. Tangannya tidak gemetar, tapi dadanya seperti dipenuhi sesuatu yang berat dan panas dan tidak tahu harus mengalir kemana. Ia memutar nomor Wina. Rumah sakit menerima Dila 20 menit kemudian. Dokter yang datang adalah dokter yang sama. Langganan Bu Nani, perempuan dengan kacamata tipis dan ekspresi yang selalu terlihat sibuk. Ia memeriksa dengan cepat, mencatat sesuatu di atas berkasnya, lalu keluar menemui Bu Nani yang sudah duduk di kursi ruang tunggu dengan tas tangan di pangkuannya. Kondisinya kritis, kata dokter itu pelan. Benturan di kepala cukup serius. Kemungkinan bertahan. Ia berhenti sebentar, tidak besar. Kalaupun bertahan, prosesnya panjang. Bu Nani mengangguk perlahan seperti menerima laporan cuaca. Terima kasih, Dok. Dokter itu pergi dan di sudut bibirnya yang tidak terlihat oleh siapapun, Bu Nani membiarkan senyum itu muncul kecil, cepat, lalu hilang sebelum ada yang menangkapnya. Ia mengambil teleponnya, menghubungi Parti. Sekarang katanya suaranya datar seperti permukaan meja. Keluarkan semua barang-barangnya, baju, sepatu, tas, buang keluar. Sertifikat rumah ada di laci kiri meja kerjanya. Buku tabungan di dalam tas hitam di lemari bawah. Amankan dua-duanya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Baik, Bu. Dan jangan buka pintu untuk siapapun malam ini. Telepon ditutup. Bu Nani berdiri merapikan blazernya lalu berjalan menuju pintu keluar rumah sakit dengan langkah yang ringan. Lebih ringan dari biasanya. Seolah ada beban yang baru saja dilepaskan dari bahunya setelah bertahun-tahun. Di restoran hotel yang terletak 2 blok dari rumah sakit, Bu Nani duduk di meja dekat jendela. Lampu-lampunya hangat keemasan. Musik mengalun pelan dari sudut ruangan. Pelayan datang dengan daftar menu yang terbungkus kulit coklat tua. Bu Nani memesan dengan tenang sup krim, ikan bakar, dan segelas anggur merah yang harganya setara dengan gaji pembantu selama sebulan. Ia membuka menu pencuci mulut, mempertimbangkan sebentar, lalu tersenyum kepada pelayan.
Tambahkan kue coklatnya sekali. Ia makan dengan perlahan, menikmati setiap suapan. Di luar jendela, lampu-lampu kota berkedip dalam gerimis tipis yang baru turun. Ia memandanginya sambil mengaduk anggur di dalam gelasnya. Merah tua berputar pelan seperti sesuatu yang ia bayangkan sudah selesai. Di lantai 3 rumah sakit yang sama, di balik pintu kamar berteralis kaca, Dila terbaring dengan selang di tangannya dan mesin yang berbunyi teratur di sampingnya. Wajahnya pucat, matanya tertutup, napasnya ada tipis, tapi ada. Dan di lorong luar kamar itu, Zaki berdiri dengan punggung menempel di dinding. Telepon di tangannya masih menyala. Rekaman itu sudah terkirim. Pesan singkat yang ia ketik dengan jari gemetar sudah terbaca. Ia hanya bisa menunggu. 20 menit kemudian, lift di ujung lorong itu terbuka dan seseorang melangkah keluar dengan langkah yang cepat, wajah yang tegang, dan mata yang sudah merah sebelum sampai di depan pintu kamar itu. Wajahnya sama persis dengan perempuan yang terbaring di dalam. Bu Nani kembali ke rumah sakit pukul malam. Bukan karena khawatir, tapi karena ia ingin memastikan ada kepuasan tertentu dalam dirinya yang belum sepenuhnya terpenuhi hanya dari laporan dokter. Ia ingin melihat dengan matanya sendiri, ingin berdiri di samping ranjang itu dan menyaksikan apa yang sudah ia rencanakan dengan begitu rapi selama bertahun-tahun akhirnya berbentuk nyata di hadapannya. Lorong rumah sakit sepi di jam itu. Suara sepatunya bergema di lantai granit abu-abu, berirama seperti metronom. Perawat di pos jaga mengangguk kepadanya. Bu Ani membalas dengan senyum yang terlatih. Senyum seorang mertua yang berduka yang datang karena cinta dan kekhawatiran. Ia mendorong pintu kamar pelan. Ruangan itu remang. Lampu tidur di sudut menyala oranye redup. Mesin di samping ranjang berbunyi teratur. Tanda kehidupan yang tipis bertahan di antara dua kemungkinan. Bu Ani melangkah masuk, membiarkan pintu tertutup sendiri di belakangnya lalu berdiri di sisi ranjang. Ia menatap wajah Dila yang pucat itu lama. Sudah kukatakan sejak awal. Bisiknya lebih kepada dirinya sendiri daripada perempuan yang tidak sadar di hadapannya. Rumah itu bukan milikmu. Tidak pernah. Kamu hanya menumpang di hidup anakku. Ia menarik napas panjang lalu membuangnya perlahan seperti seseorang yang baru saja menurunkan tas berat dari pundaknya. Pintu kamar terbuka. Bu Ani tidak langsung menoleh. Ia mengira perawat yang masuk untuk memeriksa. Tapi tidak ada suara langkah yang ia kenal. Tidak ada bunyi roda troli atau gemerincing peralatan. Yang ada hanya keheningan yang berbeda dari keheningan sebelumnya. Lebih padat. Lebih berisi seperti udara sebelum petir. Ia menoleh dan dunia di dalam kepalanya berhenti berputar. Wina berdiri di ambang pintu. Bukan di ranjang. Bukan terbaring dengan selang di tangan. Berdiri dengan kedua kakinya. Dengan punggung yang tegak. Dengan mata yang menatap Bu Nani dengan cara yang belum pernah Bu Nani lihat selama 3 tahun menjadi mertuanya. Bukan mata yang menunduk, bukan mata yang minta maaf, bukan mata yang menghitung napas, mata itu diam. Dan justru karena diamnya itulah Bu Nani merasa lantai di bawah kakinya bergeser. Kamu. Bu Nani mundur setengah langkah. Tangannya menyentuh railing ranjang untuk menopang. Kamu sudah masih hidup, Bu? Suara Wina rendah. Tidak gemetar. Kecewa. Mulut Bu Ani terbuka tapi tidak ada yang keluar. Matanya bergerak dari Wina ke tubuh di ranjang. Dari ranjang kembali ke Wina. Berulang-ulang seperti mesin yang gagal memproses data yang diterimanya. Wina melangkah masuk sepenuhnya membiarkan pintu terbuka di belakangnya. Namanya Dila. Kata Wina. Adik saya. Kami memang mirip dan ibu tidak pernah cukup memperhatikan saya sebagai manusia untuk menyadari perbedaannya. Ia berhenti sebentar di sisi ranjang, menatap wajah Dila yang pucat dengan tatapan yang sedetik saja memperlihatkan betapa retinya di balik ketegangan itu. Ia datang karena ingin melihat sendiri apa yang selama 3 tahun saya ceritakan. Ia tidak tahu bahwa ibu akan sejauh ini. Wina, dengarkah ibu? Kami bertukar tempat tinggal sementara. Wina tidak membiarkan kalimat itu selesai. Saya di rumah Dila. Dila di sini. Itu rencana kami. Sederhana. Tidak berbahaya. Suaranya tidak naik. Tidak turun. Seperti seseorang yang sudah mengucapkan kalimat ini berkali-kali di dalam kepalanya dan kini hanya mengeluarkannya.
Tapi ibu mengubahnya menjadi sesuatu yang lain. Bu Nani menggeleng. Tangannya terangkat setengah. Isyarat yang tidak jelas maknanya. Antara mau menjelaskan atau mau menolak. Ibu. Zaki merekamnya. 3 kata dan Bu Ani berhenti bergerak sepenuhnya. Ia ada di lorong sore itu. Ia melihat ibu mengikuti Dila tetangga. Ia merekam ibu mendorong. Ia merekam ibu mengucapkan selamat tinggal. Wina menatapnya lurus. Semua tersimpan. Sudah saya terima 2 jam lalu. Keheningan di ruangan itu berubah jenisnya. Bukan lagi keheningan orang yang menunggu, tapi keheningan orang yang menyadari bahwa tidak ada lagi jalan untuk berbalik. Bu Nani berlutut bukan perlahan, tapi seperti seseorang yang tiba-tiba kehilangan kekuatan di lututnya. Seperti boneka yang benangnya digunting sekaligus. Ia berlutut di lantai rumah sakit itu dan mulai menangis. Tangisan yang keras, basah, penuh dengan nama-nama yang ia sebut berulang-ulang. Nama Hendy, nama Tuhan, nama Wina sendiri. Tangannya meraih ujung sepatu Wina. Wina menarik kakinya 1 langkah ke belakang. Ia tidak berlutut balik. Ia tidak menunduk. Ia hanya berdiri dan menatap perempuan yang sudah 3 tahun menggerogoti hidupnya dari dalam. Kini tergeletak di lantai dengan air mata yang untuk pertama kalinya tidak bisa dipakai untuk memanipulasi siapapun. Sudah terlambat, Bu. Ia berpaling ke arah pintu yang masih terbuka dan mengangguk kepada Zaki yang berdiri di luar dengan 2 orang berseragam di sampingnya. Zaki mengangguk balik. Langkah-langkah itu masuk ruangan teratur. Resmi tidak bisa ditawar. Bu Nani berteriak memohon menyebut nama Hendy seperti mantra yang ia harap bisa menghentikan semua ini. Tapi Hendy tidak ada di sana dan Wina tidak bergerak dari tempatnya berdiri sampai suara itu menghilang di ujung lorong. Sampai rumah sakit kembali ke keheningannya yang pertama teratur, steril, dan akhirnya setelah begitu lama terasa seperti tempat yang aman. Wina menutup pintu kamar. Ia menarik kursi ke sisi ranjang, duduk, dan mengambil tangan Dila yang dingin itu dengan kedua tangannya. Di sanalah untuk pertama kalinya malam itu, air matanya jatuh. Persidangan itu berlangsung di ruangan yang terlalu dingin untuk ukuran tempat yang seharusnya menghadirkan keadilan. Wina duduk di kursi saksi dengan tangan terlipat di atas meja, punggung tegak, mata menghadap ke depan. Ia sudah berlatih untuk ini. Bukan berlatih berbohong, tapi berlatih untuk tidak runtuh di tempat yang salah. Pengacaranya bilang persidangan bisa berjalan 2 hingga 3 bulan. Wina bilang tidak apa-apa. Ia sudah menunggu 3 tahun. Beberapa bulan lagi bukan sesuatu yang tidak bisa ia tanggung. Bu Ani duduk di kursi terdakwa dengan pakaian yang lebih sederhana dari biasanya. Tanpa blazer rapi, tanpa tas tangan mahal, tanpa senyum yang terlatih. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Wina melihat perempuan itu apa adanya. Tua, takut, dan jauh lebih kecil dari bayangan yang selama ini memenuhi setiap sudut rumahnya. Sesaat mata keduanya bertemu. Wina tidak membenci. Ia sudah mencoba membenci di minggu-minggu pertama setelah kejadian itu. Tapi kebencian ternyata terlalu melelahkan untuk dipertahankan. Ia membutuhkan terlalu banyak energi yang lebih ia butuhkan untuk hal lain yang ia rasakan ketika menatap Bu Ani sekarang lebih menyerupai kelelahan yang sudah selesai. Seperti habis menangis lama lalu berhenti. Dan yang tersisa hanya wajah yang sedikit bengkak dan napas yang akhirnya bisa masuk penuh. Wina yang pertama membuang muka. Parti menjalani proses hukum tersendiri. Kesaksiannya terungkap selama penyelidikan. Perannya sebagai pelaksana instruksi Bu Ani terbukti dari rekaman dan pesan singkat yang tersimpan di teleponnya. Ia menangis di persidangannya sendiri, berulang kali menyebut bahwa ia hanya menurut, bahwa ia takut, bahwa ia tidak tahu sejauh itu akibatnya. Hakim mencatat semuanya. Keadilan tidak selalu cepat, tapi kali ini ia tidak berpaling. Hendy pulang pada hari ke-7 setelah kejadian. Wina tidak menjemputnya. Ia membiarkan Hendy membuka pintu dengan kuncinya sendiri, masuk rumah yang sudah berbeda suasananya dan menemukan Wina duduk di meja makan dengan 2 cangkir teh. 1 untuknya, 1 untuk Hendy. Hendy duduk. Ia tidak langsung bicara. Ia hanya menatap cangkir tehnya lama seperti seseorang yang sedang menyusun kalimat yang tidak ada susunannya yang benar. "Kenapa kamu tidak bilang dari dulu?" Tanyanya akhirnya.
Wina mengaduk tehnya perlahan. Pertanyaan itu sudah ia antisipasi. Ia sudah menyiapkan berbagai jawaban yang panjang, yang singkat, yang menyalahkan, yang tidak menyalahkan. Tapi ketika kalimat itu benar-benar keluar dari mulut Hendy, jawaban yang tersisa hanya satu. Karena kamu tidak pernah benar-benar bertanya. Hendy tidak membantah. Dan ketidakbantahannya itu bagi Wina lebih berharga dari segala permintaan maaf yang mungkin bisa ia ucapkan. Mereka duduk lama di meja itu. Teh mereka mendingin. Tidak banyak yang dibicarakan. Tapi yang didiamkan bersama terasa lebih jujur dari percakapan manapun yang pernah mereka lakukan dalam 3 tahun terakhir. Pernikahan mereka tidak runtuh malam itu. Tapi ia juga tidak berpura-pura utuh. Ia hanya ada, retak di sana-sini, masih berdiri, menunggu untuk dilihat dengan jujur oleh 2 orang yang sudah terlalu lama melihat melalui kabut. Minggu-minggu berikutnya, Wina mulai merapikan rumah. Bukan karena kotor. Rumah itu selalu bersih. Parti yang mengurus itu dengan telaten sebelum semuanya terjadi. Tapi ada jenis kekotoran lain yang tidak bisa dibersihkan dengan lap dan sapu. Wina memindahkan kursi di ujung meja makan, kursi Buani ke gudang. Ia mengganti gorden di ruang tengah yang sudah lama ingin ia ganti. Tapi selalu dikomentari Buani terlalu mencolok. Ia memindahkan pajangan-pajangan yang dipilih Buani dan meletakkan di tempatnya bunga-bunga kering yang ia beli sendiri di pasar pagi. Satu persatu pelan-pelan seperti seseorang yang sedang belajar kembali bahwa rumah ini memang miliknya. Kabar dari rumah sakit datang pada suatu pagi yang biasa. Tidak ada yang berbeda dari pagi itu. Teh sudah terseduh. Jendela dapur terbuka. Suara burung dari halaman masuk tipis-tipis. Wina sedang mengelap meja ketika teleponnya berbunyi. Dan nama yang muncul di layarnya adalah nama perawat yang selama ini ia hubungi setiap 2 hari sekali. Ia mengangkat telepon itu dengan tangan yang berhenti bergerak. Ada perkembangan, kata perawat itu. Suaranya hati-hati seperti seseorang yang membawa sesuatu yang mudah pecah. Jari-jarinya bergerak tadi malam dan pagi ini. Wina sudah berdiri dan mengambil kuncinya sebelum kalimat itu selesai. Dila membuka matanya saat Wina masuk ke kamar perlahan seperti seseorang yang baru kembali dari perjalanan sangat jauh dan membutuhkan waktu untuk mengenali langit-langit di atasnya. Matanya bergerak mencari lalu berhenti ketika menemukan wajah yang paling ia kenal. Bibirnya bergerak, tidak ada suara yang keluar, terlalu lama diam, terlalu lelah, tapi Wina mengerti. Ia selalu mengerti Dila bahkan tanpa kata-kata. Ia menarik kursi, duduk, mengambil tangan adiknya seperti yang ia lakukan di malam paling gelap itu. Ketika ia belum tahu apakah pagi akan benar-benar datang, ternyata datang. Sore itu mereka duduk di teras. 2 minggu setelah Dila diizinkan pulang, masih dalam masa pemulihan yang panjang dan tidak mudah, Wina membawakan teh. Dila membawakan selimut tipis di bahunya karena dokter bilang ia mudah kedinginan untuk sementara waktu. Matahari turun perlahan di balik deretan pohon di ujung halaman. Langit berwarna seperti yang tidak punya nama pasti antara jingga dan merah dan abu-abu yang bercampur dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh matahari yang sedang pamit. Tidak ada yang diucapkan. Tidak perlu. Cerita ini bukan sekadar tentang kejahatan seorang ibu mertua, tetapi tentang diamnya luka yang tidak terlihat, kekuatan yang tumbuh dalam penderitaan, dan kebenaran yang pada akhirnya menemukan jalannya sendiri. Selama 3 tahun, Wina hidup dalam tekanan yang tidak kasat mata. Tidak ada tamparan, tidak ada bentakan yang bisa dijadikan bukti, tapi setiap hari ia dipaksa merasa kecil di rumahnya sendiri. Dari sini kita belajar bahwa tidak semua kekerasan itu berbentuk fisik. Ada luka yang jauh lebih dalam, luka yang terus menggerogoti perlahan, membuat seseorang meragukan dirinya sendiri, bahkan saat ia tidak melakukan kesalahan apapun. Jangan pernah meremehkan rasa tidak nyaman yang terus berulang. Jika sesuatu terus melukai batinmu, itu bukan hal sepele. Itu tanda bahwa ada yang salah dan harus dihadapi. Cerita ini mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu adil di awal. Tapi kebenaran punya caranya sendiri untuk menang di akhir. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kecil di tempat yang seharusnya menjadi rumahmu. Dan jika kamu sedang berjuang dalam diam, percayalah, suatu hari nanti suaramu akan terdengar, dan kebenaranmu akan berdiri di tempat yang seharusnya. Kalau kamu sampai di titik ini, berarti kamu tahu satu hal penting.
Tidak semua luka terlihat, tapi setiap luka pasti punya cerita. Semoga kisah ini bisa jadi pengingat bahwa kamu berhak dihargai, berhak aman, dan berhak bahagia, dimanapun kamu berada. Terima kasih sudah menemani sampai akhir cerita. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Tulis di komentar, kamu nonton dari mana, dan menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi Wina? Sampai ketemu di cerita berikutnya.